kelas namanya KD. Di TP itu identik dengan KD. Sederhananya, satu KD atau satu TP itu mewakili satu bar. Sederhananya dimengerti begitu ya. Saya ulang pasti ada sesuatu ya kakak. TP itu identik dengan KD. Supaya guru-guru jangan bingung ini apalagi ya. TP identik dengan KD. Kasarnya satu TP atau satu KD itu mewakili satu bank. Itu cara mudahnya mengerti. Nah, kalau kita lihat skema ini, kita tidak boleh membuat TP kalau tidak baca CP. Kita baru bikin TP kalau sudah baca CP supaya tidak mengarang. Jadi kita akan membuat TP berdasarkan CP. Nah, di panduan bilang begini Bapak Ibu. Saya tahu sudah tahu tapi sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Di panduan bilang untuk tujuan pembelajaran itu harus memuat dua komponen. Rumusan atau kalimat tujuan pembelajaran itu harus memuat dua komponen. Komponen pertama namanya kompetensi. Okay. Dan komponen kedua namanya lingkup materi. Kompetensi dan lingkup materi. Lingkup materi itu ya konten ya. Jadi sederhananya tujuan pembelajaran itu mau bilang bahwa di situ harus tergambar di bagian ini anak harus bisa apa? Itu kompetensi. Bisa apanya di materi yang mana? Itu lingkup materi. Nah, kalau kita bilang bisa apa? Berarti kompetensi itu akan diwakili oleh kata kerja. Kata kerja. Tetapi bukan kata kerja operasional. Berbeda. Kata kerja operasional akan kita gunakan ketika merumuskan indikator. Sedangkan untuk KD atau TP kita cukup gunakan kata kerja. Memahami itu kata kerja, tetapi bukan kata kerja operasional. Menjelaskan itu kata kerja operasional. Mengetahui itu kata kerja, tapi bukan kata kerja operasional. Membedakan itu kata kerja operasional. Nah, di TP yang kita pakai adalah kata kerja, bukan kata kerja operasional. Nah, karena tujuan pembelajaran itu harus dibuat berdasarkan CP, maka yang harus saya lakukan adalah saya copy ini CP. Kalau akan bikin tujuan pembelajaran, saya copy CP. Ya. Ada banyak cara untuk membuat tujuan pembelajaran, tetapi ada satu cara yang paling mudah. Menurut pengalaman saya, guru akan lebih mudah mengerti kalau kita pakai cara itu. Caranya adalah, temukan saja di kalimat ini, di narasi atau deskripsi ini. Kalau ada frase peserta didik, atau ada kata siswa, ada kata mereka, atau ada kata anak, atau ada tanda titik koma, itu tanda bahwa kita sudah masuk di TP yang baru. Saya ulang. Kalau ada frase peserta didik, ada kata siswa, ada kata anak, mereka,
atau tanda titik koma, itu berarti kita sudah masuk di TP yang baru, kasarnya begitu ya. Maka kita kembali ke sini. Ya. Kalau kalimatnya begini, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, dan seterusnya secara kreatif. Nah, berarti TP yang pertama mulai dari mana? Yang peserta didik itu. Berarti saya akan buat ini sebagai TP yang pertama. Yang kedua mulai dari mana? Peserta didik juga menulis ini yang kedua. Kemudian yang mana? Yang ini. Oke. Kemudian lagi menyampaikan tulisan berdasarkan fakta. Sebenarnya ada satu lagi di sini yang tersebut menyampaikan fakta. Ya. Jadi kita punya berapa TP? Untuk elemen menulis di bahasa Indonesia fase D SMP itu kita punya paling kurang ada 5 TP. Tetapi perhatikan ini, halo. Beberapa pelajaran itu dimulai dengan kalimat yang menggambarkan semua yang di bawah. Lihat kalimat pertama. Peserta didik menulis gagasan, pikiran, arahan atau pesan tertentu untuk berbagai tujuan secara logis dan kreatif. Kira-kira apa? Menurut apa? Gagasan dalam bentuk apa? Bentuk yang tidak disebut. Ini hanya kalimat pertama menggambarkan semua yang di bawahnya. Karena itu kalimat pertama saya. Oke, saya buat. Jadi saya punya berapa TP jadinya? Cuma punya 4. Oke, selanjutnya berarti di panduan kan kata yang saya ulang di panduan. Saya sebut sekarang ini di internet di macam-macam versinya. Widya Prana datang ngomong lain, pengawas datang ngomong lain, pengawas sekolah ngomong lain, guru penggerak datang ngomong lain, yang baru habis pulang terbaru ini. Guru dia bilang kami mau ikut ya. Pasti berakhir dengan ikut pengawas. Mau benar pasti ikut pengawas. Yang benar adalah ikut pada mau terserah. Kalau ngomong di luar regulasi, langkah ngomong saja, tapi saya ikut panduan. Supaya ikut panduan. Lihat ini di panduan bilang bahwa saya tunjukkan, sekalian saya tunjukkan panduannya supaya jangan bilang saya mengarang ya. Tahan sedikit ya, Pak. Ya. Panduan yang saya maksud adalah panduan ini, panduan pembelajaran dan tes yang dikeluarkan oleh Kemdikbud adalah Bang Tuturi, kakak ya. Ini. Ya, pokoknya tapi tunggu ya. Ya. Halaman 15, Bapak Ibu. Panduan ini di halaman 15 bilang begini. Panduan halaman 15 tulisnya begini.
Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama. Satu, kompetensi. Dua, ilmu materi. Ini kata panduan di halaman 15. Kalau begitu kita kembali ke persoalan kita tadi. Nah, jadi tujuan pembelajaran harus memuat kompetensi dan ilmu materi. Kompetensi itu diwakili oleh kata kerja. Kalau begitu untuk kalimat pertama, peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Kata kerjanya yang mana? Menulis. Maka tujuan dari saya yang pertama dimulai dari kata menuliskan. Kalau begitu saya hapus bagian depannya. Oke. Maka menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Menuliskan ini yang disebut kompetensi. Dia bisa apa? Bisa menuliskan. Menuliskan apa? Hasil penelitian menggunakan metodologi secara sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis. Jadi mulai dari kata-kata hasil penelitian sampai yang terakhir, ini yang kita sebut sebagai lingkup materi. Itu rumusan tujuan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang identik dengan KD di kurikulum 2013. Yang kasarnya kita bilang ini mewakili satu apa? Satu bab. Kalau begitu yang kedua, mulai dari kata apa? Nah, menyampaikan sudah, itu tidak usah bikin apa-apa ya. Sudah kata kerja. Yang ketiga, oke, menggunakan. Nah, menggunakan dan mengembangkan itulah kompetensinya. Oke. Lingkup materinya adalah atau kontennya adalah apa? Kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif dan oke. Berikutnya mulai dari kata apa? Menyampaikan. Ini adalah tujuan pembelajaran bahasa Indonesia fase D untuk elemen menulis. Ingat masih ada elemen yang lain, no? Jadi sederhananya saya bilang untuk elemen menulis itu ada 4 bab. Ada 4 TP, no? Ada 4 TP. Nah, guru bisa kembangkan dengan cara begini. Misalnya yang keempat. Ini kan tentang prosa dan puisi, toh? Misalnya guru bilang, oh saya mau bagi prosa sendiri, puisi sendiri. Berarti TP-nya masing-masing, toh? Boleh, saya bikin bagaimana? Tinggal, oke. Saya bikin ini jadi 2 TP. Jadi yang pertama itu tentang prosa, yang kedua tentang boleh begitu. Karena kan mewakili satu bab. Kalau guru bilang ini bab kayaknya terlalu luas, saya mau persempit. Boleh. Kenapa? Terlalu luas, nanti lama baru ulangan anak lupa. Boleh. Jadi kalau saya bilang begini, kita jadi punya berapa TP? 1, 2, 3, 4, 5. 5 TP untuk elemen menulis. Nanti kita lakukan hal yang sama untuk elemen yang lain. Kan ada elemen yang lain, kan? Lakukan hal yang sama. Tapi ini kita baru tentukan nama babnya, nama TP-nya, kan? Kita belum tentukan mana untuk kelas 7, mana untuk kelas 8, mana untuk kelas 9. Itu akan kita lakukan di ATP setelah minum. Jadi minum saja dulu supaya kuat menghadapi kenyataan. Silakan minum sekarang.